Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sragen akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, yaitu terdiri dari coach, coachee, dan observer. Dari saya sendiri, Lestari Dwi Rahayu dari SD Negeri Gebang 4. Saya Anis Munandar dari SD Muhammadiyah Terpadu Masaran. Saya Lina Maliana dari SD Negeri Jirapan 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Raha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Raha? Alhamdulillah hari ini baik dan sehat, Bu Lina. Iya, baik. Alhamdulillah ya, Bu ya. Nah, saya dengar-dengar itu Ibu itu mau mengadakan proses coaching ya, Bu ya, terhadap coaching. Iya, Bu Lina. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya nilai ya. Apakah proses coachingnya nanti apa itu yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita, dan Ibu harus ingat prinsip kemitraan ya, Bu ya. Prinsip coaching yaitu kemitraan. Baik, Bu. Memaksimalkan kemampuan coachingnya ya, Bu ya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Yang pertama adalah potensi coaching yang seperti apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini nantinya? Potensi coaching yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini yaitu yang pertama, Bu, mendengarkan aktif, yang kedua adalah present atau kehadiran penuh ketika saya melakukan coaching, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oh iya ya, Bu ya. Oke, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu fokuskan dalam proses coaching nanti? Iya, yang ingin saya fokuskan sebenarnya tiga-tiganya ya, Bu. Mendengarkan aktif juga, lalu present juga, dan memberikan pertanyaan berbobot juga. Oke, sebenarnya oke, pertanyaan slip. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ya pada proses coaching. Indikatornya itu kira-kira apa ya, Bu ya? Ya, saya ingin coach saya nanti bisa menyelesaikan masalahnya, Bu, mendapatkan solusi dari masalahnya, dan saya juga ingin coach saya nanti lebih bisa mengembangkan diri lagi. Ya, baik. Mungkin ini dulu ya pertanyaan pada observasi kali ini. Nanti setelah observasi coaching kita akan melanjutkan lagi diskusi kita. Setelahnya itu silahkan Ibu melakukan proses coaching yang mau Ibu lakukan. Baik. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Bu Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anis. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang, Pak Anis. Bagaimana kabarnya, Pak Anis? Ya, alhamdulillah, Bu. Ini tadi rada tergesa-gesa ke sini, Bu. Maaf tadi Iya. ketemu ternyata harus bisa terjadwalkan ini. Iya. Wah, kira-kira siang ini ada yang ingin disampaikan apa nih, Pak Anis? Yang ingin diceritakan sampai tergesa-gesa datang kemarin nih, Pak Anis? Ada yang ingin disampaikan dengan saya? Oh iya, Bu. Begini, saya ini ada terkait dengan permasalahan, Bu. Permasalahan dengan rekan atau teman kerja itu, Bu. Jadi ini Pak Anis sekarang ini sedang mengalami permasalahan dengan rekan kerja. Permasalahan apa itu, Pak? Permasalahannya begini, ini kan sebentar lagi mau ada anniversary sekolah saya. Nah, gelar itu, Bu. Iya. Ini saya mengajukan kegiatan yang mudah-mudahan untuk menyemarakan termasuk sekaligus promosi sekolah. Nah, kan tetapi begini, rekan-rekan saya itu malah berkomentar sisi negatif. Oh iya. Negatif.
negatif. Kalau dalam istilah Jawa itu banyak yang maido. Betul. Kok dadak seperti itu, nah gitu. Jadi yang Pak Anies alami ini adalah Pak Anies mempunyai program-program ide yang berkaitan dengan wilayah sekolah, namun teman-temannya itu kurang mendukung gitu ya Pak, bahkan memberikan komentar yang negatif. Betul begitu Pak Anies? Iya benar Bu, nah seperti itu. Lalu Pak Anies, dari sesi yang akan kita lakukan ini nanti, kira-kira apa harapan Pak Anies kalau kita melakukan sesi bincang-bincang ini? Ya harapan saya setelah saya diskusi dengan ibu ini nanti timbullah barangkali solusi termasuk semangat saya ya yang tadinya saya agak terus terang agak down karena memang dari program yang sudah usulkan kemudian tetapi ada beberapa rekan itu yang ternyata malah gembosi atau ternyata semangat saya itu jadi menurun. Iya, jadi yang Pak Anies inginkan adalah supaya mempertahankan semangatnya Pak Anies ya, walaupun dengan terpaan, godaan, ujian yang datang tetap harus semangat gitu ya Pak Anies ya. Selanjutnya Pak Anies kan tadi Pak Anies sampaikan kalau teman-teman itu banyak yang istilahnya membuat semangatnya Pak Anies turun. Contoh-contohnya itu seperti apa yang mereka lakukan itu Pak? Semangatnya yaitu Bu, caranya gembosinnya kok data harus kegiatan semacam itu padahal kita sudah ngajar full kemudian istilahnya kalau terang-terang itu nambah-nambahi pekerjaan kok semakin lama kok malah menjadikan kegiatan itu menjadi beban padahal tujuan saya itu ya untuk mempromosikan sekolah gitu. Jadi menurut Pak Anies mereka berpendapat bahwa kegiatan tambahan ini menambahi pekerjaan dan membuat beban, sedangkan Pak Anies tujuannya adalah ini untuk sekolah, untuk memajukan sekolah seperti itu ya Pak. Menurut Pak Anies nih idealnya tuh mereka harusnya seperti apa yang Pak Anies harapkan? Kalau menurut saya idealnya itu ya mereka itu istilahnya menerima atau ide gagasan saya termasuk oh ini karena bukan kepentingan pribadi ya karena ini kepentingan bersama kepentingan sekolah kalau sekolah itu nantinya seluruhnya masyarakat tahu oh ini ada sekolah seperti ini yang bagus nanti mudah-mudahan harapannya muridnya juga bertambah gitu. Di sekolah swasta jadi ini sebagai bentuk promosi agar mengenalkan lebih luas lagi sekolahnya Pak Anies begitu ya Pak ya? Iya. Nah sekarang kira-kira langkah apakah Pak Anies sudah tahu nih tadi kendala-kendalanya dan apa harapan Pak Anies? Jadi aksi apa nih yang akan Pak Anies lakukan? Kalau yang saya lakukan itu ya terus terang itu dari masalah itu istilahnya support ya support kemudian dukungan motivasi termasuk salah satunya yang mengatasi semacam itu saya mendekati proporsional itu saya lakukan pendekatan terkait untuk mempertegas bahwasanya kegiatan ini bagus untuk promosi sekolah. Iya. Jadi Pak Anies akan melakukan pendekatan secara personal, memberikan mereka pemahaman tentang maksud dan tujuan Pak Anies ya sebenarnya tadi ya Pak ya. Wah tujuan Pak Anies mulia sekali ya, luar biasa ya Pak Anies. Lalu komitmen Pak Anies nih untuk tetap bisa melaksanakan ini akan berjalan apa Pak komitmennya dari Pak Anies? Kalau komitmen itu ya ini Bu, komitmennya saya ini adalah kegiatan yang bagus bermanfaat untuk SD jadi harus selalu senantiasa semangat untuk mengelola kegiatan event anniversary atau milad sekolah saya itu. Iya, jadi harus menyala Pak Anies gitu, harus tetap semangat gitu dipertahankan. Lalu Pak, adakah yang dilibatkan, yang terlibat dalam ini aksinya Pak Anies? Apakah Pak Anies sendiri atau Pak Anies akan melibatkan orang lain? Kalau kegiatan saya itu sebenarnya melibatkan banyak hal, baik yang pertama itu tentunya dukungan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian terkait dengan pendanaan itu kita menggandeng sponsor-sponsor jaringan-jaringan network dari hasil untuk paling yang pengusaha atau kenalan-kenalan saya itu yang istilahnya yang layak untuk diberi support pendanaan. Wah luar biasa sekali Pak Anies, sudah sampai sejauh dan serinci dan sematang itu ya perencanaannya Pak Anies ya, luar biasa. Nah Pak Anies, dari ngobrol-ngobrol kita
plong Bu, karena ya beberapa hari terakhir itu rada grundel, kurang semangat. Ini dengan kehadiran bisa bercerita seperti ini, ya makin tambah mudah-mudahan semangat saya menjadi menyala kembali. Iya, tetap harus gitu ya Pak Anies, menyala demi kemajuan sekolah ya Pak Anies ya. Iya. Semangat Pak Anies, menyala terus Iya. Pak Anies. Nah, ini nanti Pak, saya jadi penasaran nanti hasilnya perkembangannya gimana. Nanti jangan lupa ya Pak, ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi kabar-kabar sama saya, bagaimana hasilnya, seperti itu ya Pak ya. Ya baik, nanti kalau terlaksana nanti akan saya beritahu untuk kegiatan itu, ya mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat lah barangkali juga untuk sekolah. Iya, Gitu. bisa menjadi contoh untuk yang lain ya Pak. Iya. Terima kasih sekali waktunya hari ini Pak Anies. Semoga kita tetap menjadi guru yang semangat, yang menyala gitu ya Pak ya. Iya, terima kasih. Iya. Hati-hati di jalan ya Pak Anies. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dahlan. Selamat siang Bu Lina. Alhamdulillah ya Bu sudah melaksanakan coaching tadi. Saya dengar dari Ibu. Nah sekarang sesi pas coaching ya Bu ya. Iya, Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya. Yang pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian dalam pengembangan yang Ibu inginkan? Dalam sesi coaching tadi kan saya sudah melakukan langkah-langkah tinta ya Bu. Yang pertama, lalu saya juga sudah mendengarkan aktif, saya juga sudah present hadir penuh untuk coach saya, dan saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan pembuka kepada coach saya. Oke, baik. Tadi juga saya sudah melihat dan mengobservasi ya saat Ibu melakukan coaching, dan hasil catatan saya memang bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah bagus ya, sudah sesuai dengan alur kita yang kita harapkan, dan dapat memunculkan kompetensi dari dari diri coach sendiri ya Bu ya, sehingga coach mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya. Terus Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot, dan pertanyaan terakhir dari saya ini kira-kira kemampuan apa ya yang ingin dikembangkan dalam hasil coaching tadi, dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya Bu, saya ingin lebih belajar mendalam lagi tentang coaching ini Bu, supaya saya bisa melakukan sesi coaching dengan lebih baik lagi Bu. Oke, baik Bu, bagus sekali ya. Semoga proses kegiatan coaching selanjutnya nanti bisa berjalan lebih baik lagi ya Bu ya. Tetap semangat dan terus belajar ya Bu ya. Iya, Kita terima kasih, sama-sama Bu. belajar. Terima kasih atas waktunya dan selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lina. Terima kasih. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya nih Pak Anies? Sehat juga Bu. Ya alhamdulillah untuk kabarnya insya Allah dengan kondisi yang baik dan sehat Bu. Alhamdulillah baik dan sehat ya Pak Anies. Nah Pak Anies, saya dengar-dengar nih katanya Pak Anies mau melakukan proses coaching dengan Bu Lina ya. Oh iya Bu. Nah di sini Pak Anies saya akan menjelaskan kepada Pak Anies sebelum melakukan proses coaching. Saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai apakah proses yang dilakukan coaching yang dilakukan Pak Anies ini sudah sesuai dengan alur tinta. Lalu yang harus Pak Anies ingat bahwa proses coaching itu adalah menerapkan kemitraan ya Pak Anies ya. Lalu Pak Anies juga harus mampu membuat coaching Pak Anies menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan memaksimalkan kemampuan yang coaching miliki. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih untuk Pak Anies. Yang pertama, potensi coaching apa, seperti apa yang ingin Bapak Anies kembangkan dalam proses coaching ini? Terus terang yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengar dengan aktif, termasuk dengan kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Anies. Lalu dari ketiga
tiga hal tadi yang Pak Anies sebutkan, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Anies fokuskan dalam sesi coaching ini? Sebenarnya tiga-tiganya yang harus saya fokuskan Bu, tetapi saya ingin mencoba yaitu dengan kehadiran penuh atau present, termasuk mendengar coaching dengan baik, menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentunya yang berbobot dan lebih mendalam. Baik Pak Anies. Pertanyaan yang ketiga Pak Anies, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Anies capai itu apa? Saya berusaha akan mendapatkan solusi, barangkali dari coaching itu nanti bisa timbul sebuah solusi sehingga coaching nanti dapat menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Baik Pak Anies, bagus sekali, sudah matang ya berarti persiapan dari Pak Anies. Mungkin sampai di situ dulu pertanyaan dari saya. Nah, setelah ini akan ada, nanti setelah observasi coaching akan ada pertanyaan lanjutan. Silahkan untuk melakukan proses coaching dengan Bu Lina, Pak Anies. Ya, baik Bu. Siap. Baik Bu Lina, selamat siang Bu Lina. Selamat siang Pak Anies. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Anies. Baik Bu, barangkali Bu kesini itu dengan susah payah menemui saya dengan jadwal yang sangat padat ini. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Barangkali apa yang ingin Bu Lina sampaikan Bu? Iya ya Pak. Sebenarnya itu dari kemarin saya ingin melakukan kegiatan coaching ini Pak, tapi memang sangat sulit menyamakan waktu ya Pak ya. Jadi alhamdulillah hari ini waktu kita semuanya bisa, jadi kita bisa berkumpul dan bertukar pikiran ya Pak ya. Kayak saya ingin mengeluarkan keluh kesah saya ya Pak. Iya, apa keluh kesahnya Bu? Iya Bu. Iya Pak. Kebetulan ini Pak, di sekolah saya itu kan sekolah negeri ya Pak ya. Sekolah negeri itu sekarang itu untuk apa namanya, persaingannya itu sangat ketat Pak. Apalagi di lingkungan yang saya tempatin ini, kayaknya itu hampir semua organisasi itu mendirikan sekolahnya masing-masing Pak. Jadi kita itu sebagai guru negeri itu, gimana ya? Setiap organisasi itu mereka mendirikan yayasan sekolah masing-masing, otomatis jamaahnya itu kan secara tidak langsung untuk kedepannya itu menyekolahkan anaknya di tempat tersebut ya Pak. Jadi masalah di sekolah saya itu sangat ini Pak, rumit Pak. Soalnya kita kebetulan lokasinya itu di perbatasan ya Pak ya. Jadi perbatasan kabupaten, terus jadi kita itu hampir kanan kiri depan belakang kita itu ada sekolah swasta Pak. Ada sekolah. Iya Pak. Jadi kita itu sekolah kita udah dikelilingi dengan sekolah swasta Pak. Jadi kita sebagai guru di sini ya harus apa ya Pak, pinter-pinternya mencari mencari gimana caranya supaya murid kita itu minimal tetap bertahan Pak, minimal. Berarti yang disampaikan Bu Lina ini ternyata sudah menjadi kendala-kendala yang dihadapi sekolah Bu Lina ini. Ternyata dengan seiring dengan adanya banyak sekolah-sekolah yayasan yang ada di sekitar Bu Lina, tentunya berarti untuk muridnya itu, nah ini yang harus diwaspadai ya Bu ya. Iya Pak. Barangkali nanti muridnya apakah merosot, apakah stabil atau bagaimana itu. Iya. Kalau semacam itu barangkali Bu Lina ada yang ingin disampaikan. Tentunya apa yang ingin dibuat untuk sekolah, ide-ide apa atau barangkali program atau idealnya itu seperti apa Bu? Oh iya Pak. Iya Pak, untuk kita sebagai guru dan kepala sekolah juga sering melaksanakan rapat ya, berkoordinasi ya. Gimana caranya supaya sekolah kita itu tetap bertahan ya Pak ya, di
Islami berbasis gitu ya. Islami, kayak sholat duha sudah kita terapkan dengan rutin, kayak sholat duhur sebelum mereka pulang kita sholat berjamaah dulu. Jadi kita itu udah berbau Islami di sekolah negeri, kita berusaha lah menjadi yang terbaik. Ya tentunya tadi yang jenengan sudah sampaikan itu, kemudian untuk langkah-langkahnya itu nanti untuk menuju ke situ itu nanti bagaimana? Apakah nanti akan menemui kendala atau malah barangkali dari support dari rekan-rekan itu bagaimana? Apakah ada seperti itu? Bagaimana? Kendalanya pasti ada Pak. Kendala itu dengan kondisi sekarang ya, kondisi sekarang itu kebetulan sekolah saya itu sekolahnya sangat luas Pak. Mungkin paling luas di Kabupaten Sragen ini ya Pak. Jadi dengan begitu sulitnya dana bos sekarang untuk penggunaan harus sesuai dengan ARKAS, terus apa yang lainnya itu, kita itu jadi harus pinter-pinter memanage keuangan Pak. Nah untuk dana kan kita tidak boleh menarik iuran dari luar ya Pak. Jadi kita itu murni dari dana bos yang kita dapatkan. Jadi dari dana bos itu kita kelola dengan sebaik-baiknya Pak. Nah itu untuk kendala itu mungkin di pendanaan ya Pak, karena sekolah kita sangat luas, otomatis kita harus merawat sekolah dari bangunan, halaman, lingkungan sekitar supaya sekolah kita itu terlihat bagus ya Pak. Begitu banyak ukuran sekolah swasta yang bagus-bagus, kita sekolah negeri juga harus menampilkan fisiknya juga minimal harus bagus dulu Pak, supaya anak-anak itu tertarik. Terus yang kedua itu kendalanya itu apa itu kolaborasi teman-teman kita itu sesama guru itu walaupun sebagian besar itu sudah punya niat untuk mengembangkan, untuk mempertahankan sekolah kita, tapi pasti ada juga Pak salah satu dari mereka yang masih lehai-lehai, loyo, tidak semangat, yang lain udah semangat ini, kok dia malah diajak mau berkembang kok malah, setidaknya kalau dia tidak mau ikut ya tidak usah tidak usah ngedondoni yang memberi mematahkan semangat. Semangat begitu Pak. Dari yang disampaikan Bu Lina itu tentunya barangkali satu pertanyaan terakhir Bu. Ya. Komitmen apa Bu untuk membangun sekolah jenengan ini diminati oleh masyarakat? Komitmennya Ibu seperti apa ya? Komitmennya itu ya yang pertama itu kita tetap menjalankan jiwa disiplin anak dan juga guru. Habis itu kegiatan yang kita sudah lakukan, kegiatan baik yang sudah kita lakukan itu kita pertahankan dan kita buat lebih baik lagi ya. Terus kita mencari kegiatan lain atau ekstrakurikuler lain yang mungkin bisa menarik perhatian masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah kita ini. Misalkan kayak sekarang lagi boomingnya taekwondo, pencak silat itu, rencana itu ke depan itu kita mau mengadakan itu. Kemudian seperti alat musik gamelan daerah ini kan masih Jawanya masih kental ya Pak. Dan kita punya alat musik gamelan yang lengkap karena berhubung gurunya nggak ada yang bisa ya Pak. Jadi kita itu hari ini mulai kemarin itu sedang mencari guru atau pelatih untuk memanfaatkan alat musik yang sudah ada gitu Pak. Pokoknya yang sekiranya di masyarakat sekitar ini masih dilakukan gitu kita adakan. Baik, luar biasa sekali Bu Lina. Baik Bu Lina, ya, terima kasih telah bercerita banyak. Tentunya ini mudah-mudahan tadi barangkali solusi itu sudah terpecahkan dengan sendirinya. Mudah-mudahan nanti untuk Bu Lina ini dengan solusi-solusi yang kita sudah bicarakan ini, nanti mudah-mudahan semangat Bu Lina untuk memajukan sekolahnya tambah maju dan tambah semangat. Iya, amin. Terima kasih Pak atas diskusi kali ini ya Pak ya. Ya, Saya sangat terbantu sekali ya, Pak karena apa-apa unek-unek yang ada di diri saya sudah berkurang lah ya Pak ya. Jadi saya punya gambaran untuk kedepannya. Oh
minimal bertahan. Iya, terima kasih Bu. Iya. Ya, terima kasih juga atas diskusinya dan sampai ketemu di lain waktu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anis. Ya, selamat siang Bu. Alhamdulillah tadi sudah selesai melakukan proses coaching dengan Bu Lina ya Pak Anis Iya. ya. Nah, sekarang kita masuk di sesi pasca coaching ya Pak Anis. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Anis. Yang pertama, apa yang sudah Pak Anis lakukan terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan diri yang ingin dicapai tadi Pak Anis? Alhamdulillah saya sudah melakukan coaching itu dengan baik ya, sesuai dengan alur tirta. Iya, iya Pak Anis betul sekali. Dari hasil penilaian saya di sini tadi Pak Anis telah melakukan proses coaching dengan baik, sudah memenuhi alur kita. Pak Anis sudah bisa memunculkan kompetensi dari diri coaching, sudah bisa membuat coaching menemukan masalah solusi dari masalahnya sendiri, sudah resign, sudah mendengarkan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Anis. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini Pak Anis, kira-kira kemampuan apa yang ingin Pak Anis kembangkan berdasarkan sesi coaching ini Pak? Terus terang yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih mendalami lagi mengenai proses ini Bu, untuk proses coaching ini. Sehingga untuk kedepannya dalam proses coaching saya menjadi lebih baik dan dapat melakukan itu serasa layaknya natural dan ada kedekatan emosional yang lebih. Oh iya, lebih mendalam, lebih Iya. jiwai ya Pak Anis ya. Iya, baik Pak Anis. Semoga nanti di proses coaching ke depannya berjalan sesuai dengan harapan Pak Anis yang lebih baik lagi ya Pak Anis. Oke, Ya. terima kasih Pak Anis untuk waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Sehat selalu Pak Anis. Ya amin amin amin. Terima kasih juga Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Anis. Bagaimana kabarnya Bu Lina pada siang hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bu Lina, saya dengar ini Bu Lina akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya Pak. Terhadap Bu Rahayu ya Bu ya? Iya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan terkait dengan rubrik penilaian Bu. Nanti apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Tentunya alur tirta ini akan memiliki prinsip coaching yaitu kemitraan memaksimalkan kemampuan coaching. Iya. Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan yang pertama, potensi coaching yang seperti apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oh iya Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Potensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif Pak. Dan yang kedua itu adalah present, dan yang ketiganya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Kurang lebih 3 kompetensi itu Pak yang saya akan ajukan. Baik, dari 3 kompetensi tersebut Bu, Iya. kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu fokuskan dalam kegiatan tersebut? Oh iya, sebenarnya tiga-tiganya itu harus fokus ya Pak kalau coaching itu, tapi nanti itu akan saya tekankan satu kompetensi yaitu yang present Pak. Jadi kehadiran dengan penuh. Jadi saya akan melakukan itu dengan baik Pak, dan akan memberikan pertanyaan dan yang berbobot. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching itu kira-kira apa Bu? Oh, indikatornya itu yang pastinya itu berusaha ini Pak, supaya coach itu akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, sehingga dia itu dapat menyelesaikan masalahnya secara baik Pak. Baik, itu dulu Bu, mungkin dari pertanyaan sesi kegiatan praobservasi ini yang saya ajukan. Nanti setelah kegiatan Bu Lina dengan Bu Rahayu
coaching itu nanti terus selesai dengan baik, nanti akan saya ajukan pertanyaan selanjutnya. Baik, silakan untuk melakukan proses coachingnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Rahel. Waalaikumsalam Bu Lina. Bagaimana kabarnya Bu Rahel hari ini? Alhamdulillah hari ini baik dan sehat Bu Lina. Iya. Nah, dengar-dengar itu Bu Rahel lagi ada masalah ya Bu ya. Kira-kira masalahnya apa ya Bu? Boleh saya tahu? Iya Bu Lina, saya ini sebenarnya sedang galau gitu ya Bu Lina menghadapi permasalahan di sekolahan saya. Sekolahan saya itu saya merasa muridnya itu makin tahun makin sedikit Bu. Dan di era sekarang ini sekolah negeri itu kan bersaing dengan sekolah swasta ya Bu. Rata-rata sekarang lebih tertarik dengan sekolah swasta Bu. Oh iya. Nah, terus dengan kondisi seperti itu, apa itu sikap para bapak ibu guru di sekolah itu gimana? Ya, kami Bapak Ibu guru di sekolah tentunya prihatin ya Bu dengan sikap ini, dan kami juga berusaha untuk mengatasi masalah ini, masalah yang terjadi ini. Seperti itu Bu, dengan melakukan berbagai macam cara Bu. Jadi ini ya Bu ya, di sekolah itu harus apa itu aktif ya Bu ya, maksudnya harus mencari solusi bagaimana caranya ya Bu ya. Iya betul sekali Bu, kita sudah melakukan berbagai macam cara Bu. Kalau misalnya sekolah saya kan kebetulan areanya kecil ya Bu, jadi untuk mencari sekolah anak-anak dari daerah yang lebih luas tuh sudah ada sekolah-sekolah lain Bu. Seperti itu kebetulan sekolah saya juga berdekatan sekali dengan sekolah swasta. Seperti itu, jadi semakin sedikit gitu Bu muridnya. Kalau boleh saya tahu, di lingkungan sekolah ibu itu banyak pemukim, apa sawah, apa ya Bu, sekitar sekolahnya itu? Ya pemukimannya ada Bu, tapi terus lanjut daerah persawahan gitu loh Bu. Terus ada lumayan besar gitu Bu area persawahannya. Jadi walau terlihatnya luas, tapi sebenarnya pemukimnya sedikit. Itu yang pertama. Belum lagi yang kedua, di dekat sekolah saya itu ada sekolah swasta yang berbasis keislaman, di mana orang tua itu jadi lebih tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dengan tujuan seperti ini Bu, sekalian belajar agama, sekalian di sekolah diajari ngaji, seperti itu. Mungkin ini ya Bu, karena pemukimannya juga nggak terlalu padat. Iya. Habis itu dikurangi lagi dengan adanya sekolah swasta, jadi tambah susah sekali ya Bu, Iya, mendapatkan betul murid ya Bu ya. Nah, Ya, iya Bu ya. Jadi harus ada ini ya Bu ya, ide-ide yang kreatif dari sekolah ibu ya Bu ya. iya Bu, jadi kita sebagai guru itu terus melakukan pengembangan diri dari dalam diri gurunya sendiri dulu. Yang pertama, kami mengembangkan kompetensi kami. Seperti pada saat ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak, salah satunya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Lalu kami juga sudah melakukan program-program, mengadakan program-program yang menyesuaikan dengan program swasta. Jadi agar sekolahan kami itu tidak tertinggal gitu loh Bu. Kami juga punya, swasta punya ini, kami juga punya, seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu ya, ide-idenya ya yang harus dilaksanakan nantinya ya Bu ya. Nah, untuk rencana-rencana yang akan sekolah atau ibu lakukan nanti itu, apakah ada hambatannya, kendala yang dihadapi itu kira-kira apa Bu? Iya, kendala itu sudah pasti ada ya Bu ya. Contoh kegiatan yang akan saya lakukan ini ya Bu, misalnya yang saya bilang tadi sekolah swasta, misalnya punya kegiatan tentang ibadah, kami juga mengadakan itu. Contohnya kegiatan pantauan ibadah, seperti itu Bu, kami punya itu. Lalu untuk sholat duha juga kami sudah melaksanakannya. Untuk murojaah pagi kami juga sudah melaksanakannya. Lalu untuk kendalanya yang saya hadapi di sini Bu, itu adalah itu kerjasama dengan pihak luar Bu. Iya, karena kita sudah mengusahakan misalnya kayak sholat itu. Kalau kita SD kan paling jam 10, jam 11, jam 12 pulang ya Bu ya. Jadi sebagian besar waktu itu di rumah. Sedangkan kita tidak bisa memantau perkembangan ibadah anak itu di luar
kerjasama kolaborasi dengan pihak luar sangat penting ya Bu ya. Sangat penting sekali untuk mensukseskan program ini Bu. Jadi berdasarkan diskusi tadi ya Bu ya, harapan Ibu itu sebagai guru untuk menghadapi masalah ini dengan adanya program-program itu harapannya apa ya Bu ya kira-kira? Nah, saya berharap dengan adanya program ini seperti sekolah swasta itu punya program ngaji yang seperti ini, nanti setelah lulus anaknya hafal sekian juz, kami juga punya itu, dan saya berharap kepercayaan masyarakat kepada sekolah negeri itu kembali Bu. Jadi menyekolahkan anaknya lagi di sekolah negeri seperti itu Bu. Jadi saya harap sekolah saya itu bisa maju, bisa bersaing dengan sekolah lain gitu. Bagus ya Bu, ide-idenya sebenarnya sudah bagus ya Bu ya. Semoga melalui diskusi ini ya Bu ya tadi, diskusi yang sudah kita laksanakan tadi, Ibu mengeluarkan keluh kesah Ibu, terus ternyata secara tiba-tiba ada solusi yang keluar secara tidak langsung. Bagaimana perasaannya ya Bu ya? Alhamdulillah Bu, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi di Padu Kulina, sekarang saya perasaannya jadi lebih lega Bu, yang menjadi beban pikiran dan hati saya itu sudah terkeluarkan gitu Bu, dan juga saya mendapatkan penguatan dari Kulina untuk saya akan lebih semangat lagi menjalankan program-program yang sudah saya rencanakan. Semangat ya Bu ya. Semangat Ya. Bu. Ya Bu ya, mungkin diskusi kali ini kita akhiri dulu ya Bu ya. Semoga harapan-harapan Ibu dan guru-guru di sekolah Ibu akan tercapai ya, dan untuk kedepannya sekolah Ibu bisa berkembang lagi ya Bu ya, supaya kepercayaan masyarakat kembali lagi dan mendapatkan murid yang banyak lagi ya Bu. Belajar terus, kita berusaha terus ya Bu ya. Sampai bertemu untuk sesi selanjutnya ya Bu ya. Kalau ada apa-apa Ibu boleh hubungi saya nanti Bu. Barangkali kita punya waktu lagi untuk bicara curhat-curhat lagi ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu Lina, semoga sehat selalu. Ya, sama-sama. Amin. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang Bu Lina. Selamat siang Pak Anies. Baik. Ulangi selamat siang. Iya, selamat siang Bu Lina. Selamat siang Pak Anies. Nah, alhamdulillah ternyata proses untuk coaching yang Ibu lakukan, iya ternyata sudah dilakukan Ibu ya. Alhamdulillah. Iya, saya ingin dalam sesi ini ingin mengajukan pertanyaan Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Bu Lina lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oh iya Pak. Alhamdulillah ya Pak. Dalam pelaksanaan coaching tadi, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur cerita yang diharapkan Pak. Iya, baik. Tadi saya sudah mengobservasi saat Ibu melakukan coaching dan hasilnya saya catat Bu ini. Ternyata proses coaching yang Ibu lakukan ini ya berjalan dengan alur cerita yang sebagaimana mestinya, termasuk dapat memunculkan kompetensi diri coaching, sehingga coaching tadi dapat solusi dari masalah yang dihadapi, memberikan pernyataan yang berbobot juga sudah. Tentunya bahwa biasa Ibu tadi dalam sesi coaching tadi. Pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita akhiri sesi ini, kira-kira kemampuan apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching tersebut Bu? Kemampuan yang saya ingin kembangkan itu ya Pak ya, untuk saya pribadi itu saya ingin lebih mendalami lagi proses untuk melakukan coaching yang baik dan benar Pak, sehingga untuk kedepannya dalam proses coaching itu saya lebih baik lagi dalam melakukannya, kurang lebih seperti itu. Baik, semoga untuk proses coaching selanjutnya bisa lebih baik Bu, Amin, amin. lebih memahami alur ceritanya sehingga proses coaching lebih sempurna. Ya, terima kasih Bu Lina atas sesi waktunya pada kesempatan siang hari ini. Sampai ketemu di lain waktu dan tentunya Bu